Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan terima kasih buat teman-teman semuanya, khususnya yang menjadi subscriber, penonton setia dari channel Solusi Utang, atau Anda yang selalu mensupport dan mendukung channel ini dari awal. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak ya. Hari ini saya mau menjelaskan sama Anda tentang beratnya bunga yang diterapkan oleh pinjol terhadap para debitur. Dan habis itu ada pula kemunculan peraturan baru berdasarkan POJK 2022 tentang OJK menetapkan bunga 0,4%. Ya, bunga 0,4% ini apakah berlaku semua pinjol atau tidak? Dan bagaimana praktik di lapangan, nanti kita mau bahas di sini. Dan sekalian juga teman-teman semuanya boleh isi juga di kolom komentar ya di bawah pendapat Anda tentang aturan OJK ini sesuai faktakah atau hanya sebatas cerita saja. Ya, karena selama ini saya tahu persis nih banyak dari pinjol yang menerapkan bunga sesuka hati, denda seenak mereka saja. Yang penting yang lemah makanan yang kuat. Itu aja yang saya lihat selama ini. Tapi ini ada postingan OJK dari Instagramnya mengeluarkan tentang aturan per hari dari bunga pinjol. Ya. Dan teman-teman yang lainnya nanti juga boleh juga nih sekalian juga membantu saya dan menyampaikan pendapat kita ke otoritas jasa keuangan. Anda isi di kolom komentar ya, berapa pinjaman Anda dan berapa lamanya Anda telat dan berapa yang harus Anda bayar ya, dan sebutkan juga nama aplikasinya. Jangan aneh-aneh nih, jangan aneh-aneh dulu, jangan nanti keluar dari pertanyaan saya ini. Pertanyaan saya itu, Anda minjam di pinjol mana, berapa yang Anda pinjam, berapa yang harus Anda bayar, dan berapa lama Anda telatnya, sehingga mendapatkan pembayaran sebanyak itu. Isi di kolom komentar nanti. Dan yang mau bergabung, mau berlangganan di channel ini, silahkan. Nanti kalau Anda sudah berlangganan di channel ini, Anda mendapatkan akses untuk bergabung juga di grup WhatsApp ya, untuk pelanggan. Dan nanti pelanggan dari channel ini juga berkesempatan untuk live Zoom sama saya langsung, bertanya jawab, kita bertanya jawab atau konsultasi, berdiskusi secara langsung dari grup WhatsApp nanti ya. Dan yang belum support channel ini silahkan di support. Saya munculkan ya, ini ada postingan OJK dari Instagram @OJK. Di sini OJK menyampaikan, kita jelaskan dulu ya di sini ya. Bunga maksimum fintech lending 0,4% per hari. Ya, ini per hari nih, per hari 0,4%. Hanya untuk pinjaman multiguna atau konsumtif dan jangka pendek, bukan untuk jangka panjang. Supaya teman-teman paham, jangka pendek di sini pinjaman yang sekali bayar ya, atau bisa disebut 1 bulan, nominal 1 bulan, atau nominalnya 2 bulan mungkin, atau 14 hari tenornya, atau berapa ya kalau untuk nominal. Mohon maaf, kalau untuk nominal tidak disebutkan ya. Jadi istilahnya tenornya saja untuk jangka pendek, pinjaman jangka pendek, pinjaman multiguna. Multiguna ini untuk yang uangnya terserah lah Anda menggunakan buat apa gitu yang jelas, atau untuk konsumtif kehidupan sehari-hari juga silahkan gitu ya. Jadi bunganya itu 0,4% per hari. Yang jadi pertanyaan saya, teman-teman, silahkan dikalikan 0,4%. Sekarang Anda telat berapa lama ya, atau Anda pinjam dari tanggal berapa ke tanggal berapa, dan berapa jumlah pembayaran Anda, dan habis itu Anda bagi berapa cocoknya 0,4% dari jumlah pinjaman Anda itu. Silahkan Anda kalikan di situ ya, sesuai atau tidak. Dan habis itu lagi di sini ada penjelasan dari Bapak Ogi Prastomiono, Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank OJK ya. Batas tingkat bunga fintech lending selama ini ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Berarti yang menerapkan batas bunga ini AFPI
ya. Maksimum 0,4% per hari dalam praktik. Bunga ini untuk jenis pinjaman multiguna atau konsumtif dengan tenor pendek misalnya kurang dari 30 hari. Sementara untuk pinjaman produktif bunga sekitaran 12% sampai 24% per tahun. Ya, per tahun. Contoh, Anda minjam 10 juta, jadi selama setahun itu Anda bisa membalikkan sebanyak 12.400.000. Ya, itu untuk 24%. Kalau 12%-nya Anda bisa membalikkan 11.200.000. Praktek di lapangan ketemu nggak dengan ucapan ini? Ya, terkadang pejabat-pejabat ini ya atau orang-orang yang berkepentingan ada di OJK ini yang paling elit-elitnya itu sebatas mengeluarkan aturan tapi mereka tidak meninjau langsung ke lapangan apa yang sebenarnya terjadi. Ini 0,4% per hari itu pinjol menetapkan 0,4% itu per detik gitu. Ya, bukan per hari. Atau bisa juga agak lama sedikit per jam. Ya, 0,4% per jam bukan per hari. Silahkan buktikan prakteknya. Pencairan dipotong 1 juta, pencairan dipotong 200.000. Minjam 5 juta, pencairan dipotong 900.000. Habis itu orang disuruh membayar 5 juta 900. Jangka 30 hari misalnya. Atau jangka 15 hari. Ya, coba silakan uji dulu materi yang dikeluarkan itu, uji dulu praktek di lapangannya. Baru kita bisa mengeluarkan suara yang seperti ini. Ya, ini kan orang-orang ini mengambil ke peraturan OJK, POJK 2022 gitu loh. POJK 2022. Tapi sayangnya tidak ada yang belusukan ke lapangan meninjau langsung kepada korban-korban yang berdampak atas kejahatan pinjaman online ini. Ya, sesuai nggak dengan bunga aturan yang Anda bikin itu 0,4% per hari? Ya, ada yang minjam selama 15 hari, benar nggak mereka membayarnya cuman minjam 1 juta, bayarnya 1 juta sekian aja gitu. Ya, coba silahkan gitu loh, silahkan langsung ditinjau. Ya, habis itu kita lanjut lagi. Ini penetapan bunga maksimum 0,4% per hari oleh AFPI telah melalui berbagai pertimbangan. Hasil riset OJK tahun 2021 menghasilkan bunga ideal maksimum sebesar 0,3% sampai 0,4% per hari sudah termasuk biaya-biaya. Nggak ada prakteknya seperti itu. Makanya saya bilangin OJK dan AFPI ini sebenarnya buat apa ngeluarin aturan sebanyak ini sementara praktek di lapangan nggak ada. OJK hanya mengawasi dari jauh. Kalau AFPI hanya melirik dari data, bukan dari fakta gitu. Sementara yang berbicara hari ini adalah faktanya, bukan datanya. Kalau datanya bisa aja, data itu manusia yang bikin, bisa disetting. Tapi faktanya itu adalah keadaan yang mana yang dirasakan oleh orang-orang yang meminjam gitu. Ya, makanya dari dulu masyarakat itu begitu banyak laporan yang masuk ke OJK, banyak juga masuk laporan ke Asosiasi Fintech Pendanaan. Ya, coba cari, tinjau dan buktikan. Kapan perlu OJK uji dulu nih. Kita uji dulu berapa banyak fintech yang ada terdaftar saat ini. Misalnya ada 102, coba dipinjam masing-masingnya. Berapa bunga yang mereka terapkan? Sama nggak dengan aturan OJK 0,3 sampai 0,4 per hari. Ya, ambil aja tuh yang jangka pendeknya dulu. Ya. Baru di situ kita berbicara secara fakta dan keakuratan data yang ada. Jangan hanya berbicara secara data saja, data bisa disetting. Ya, ini faktanya loh, coba dites. 102 pinjol legal diuji. Benar nggak mereka menerapkan bunga sebanyak ini? Ya, jangan ujinya dikasih tahu nih OJK pengen coba nih, jangan kayak gitu. Coba disuruh anggotanya, tim-tim intelnya coba ini gimana aplikasi layak atau tidak. Kita sajikan ke hadapan masyarakat karena masyarakat kita masih minim nih dari pemberitahuan, masih minim nih dari segi kepahaman mereka. Itulah yang mau kita perjelas biar ini bermanfaat bagi masyarakat. Gitu loh. Tapi kalau hanya sebatas OJK menetapkan bersama asosiasi berdasarkan riset 2021. Ya, mana coba yang kayak gini gitu. Hasil riset OJK 2021
telah menetapkan ini cocok lah 0,3 sampai 0,4. Iya benar, cocok banget. Prakteknya cocok nggak? Prakteknya sesuai nggak gitu loh. Ya makanya saya meminta kemarin itu kalau bisa OJK coba diuji dulu semua pinjol yang ada. Habis itu kalau tidak sesuai dengan kategori yang dibikin oleh OJK dengan aturan yang ada, coba direvisi dulu pinjolnya sebelum disajikan ke tengah masyarakat. Sama kayak kita lagi buka restoran ini. Jadi makanan ini sebelum kita hidangkan kepada pelanggan kita, kan kita sudah uji dulu nih. Kematangannya gimana, kerenyahan ini segala macam, cocok nggak di lidah orang, cocok nggak nanti dengan orang ya, dari rasa mereka gimana. Kan harusnya juga seperti itu. Jangan hanya kita ngeluarin makanan yang seenak di kita aja gitu loh. Menunya menarik, gambarnya menarik, hasil kenyataannya nggak ada. Ya, dalam makanan satu piring dikasih garam satu kantong gitu. Ya, masih enak nggak dimakan. Tampilannya bagus. Ya, begitu dimakan tidak sesuai fakta yang kita lihat. Iklannya bagus banget. Ya, bertaburan di YouTube iklannya. Di mana-mana bertaburan, bagus tampilannya, covernya bagus. Ya, kayak mana bisa menarik seseorang. Begitu orang masuk tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dijanjikan pinjam 5 juta, dikasih sama orang data-data semuanya. Yang cair berapa? 1 juta. Berapa mereka harus bayar? 2.700.000. Jangkanya berapa? 20 hari. Pernah nggak OJK menguji kayak gitu? Jangan hanya sebatas ngeluarin aturan-aturan yang kita sendiri belum mencoba keakuratan aturan kita ini benar atau tidak. Ya, ini PR besar untuk Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Kalau memang pinjol ini akan kita sajikan untuk masyarakat supaya masyarakat benar-benar menikmati, ya, benar-benar merasakan manfaatnya, uji dulu. Ya. 102 pinjol yang Anda keluarkan izinnya, coba Anda uji di masing-masing. Sesuai nggak dengan yang Anda harapkan? Sesuai nggak dengan aturan yang Anda terapkan mereka memberikan kepada masyarakat? Ya, makanya jangan hanya percaya dengan kaper-kaper tampilannya saja. Kalau iklannya, wah, menarik banget. Iklannya menarik banget. Ya, bermacam-macam versi. Orang sakit pun diiklankan. Ya, asalkan mau minjam. Orang sakit dibikin iklan. Ah, nih pinjam di sini kalau Anda lagi sakit. Ini uang ini. Ya. Bukan makin sembuh, makin parah, bahkan makin mati. Mati habis itu. Ya, ini buat OJK dan FPI, mudah-mudahan suara kita atau suara saya mewakili dari ribuan mereka yang terjebak saat ini bisa Anda untuk meluruskan aturan ini, mempertegas aturan ini. Benar-benar pinjol ini Anda sajikan ke masyarakat dengan manfaat-manfaat yang ada. Habis itu bunga yang mendekati 0,4% per hari hanya untuk pinjaman multiguna konsumtif dengan tenor pendek. Tidak ada pinjaman multiguna konsumtif dengan tenor panjang. Misalnya 1 tahun yang kemudian dikenakan bunga 0,4% per hari atau 146% per tahun. Ya. Memang benar, 146% itu bukan per tahun, per bulan. Ya. Silahkan uji aja langsung gitu loh. Pinjaman produktif umumnya dikenakan bunga sekitaran 12-24% per tahun tergantung tingkat risikonya. Oke. Untuk mendukung penetapan manfaat ekonomi termasuk salah satunya bunga yang bersifat indikatif, saat ini sedang dilakukan kajian komprehensif dan pembahasan dengan asosiasi. Diharapkan kajian dan pembahasan ini maksud akan menghasilkan ketentuan yang menyeimbangi kepentingan leader maupun borrower sehingga dapat menjaga industri fintech lending yang sehat, kuat, dan berkelanjutan. Ya, memang sehat lah. Fintechnya sehat, fintechnya kuat, fintechnya akan berkelanjutan. Masyarakatnya yang akan mati gitu. Ya, silakan OJK kaji lebih lanjut. Saya rasa ya, dan saya juga berharap OJK selain mengkaji juga mencari fakta-fakta yang ada di lapangan ya, karena data yang ada sama Anda dengan fakta yang terjadi sebenarnya akan bertolak belakang. Ya, sisanya dari teman-teman silahkan mengisi di kolom komentar seperti apa yang Anda rasakan, seperti yang saya bilangin tadi. Di pinjol mana, pinjaman berapa, telat berapa, dan harus dibayar berapa. Biar OJK melihat berapa sebenarnya bunga yang diterapkan. Ya, yang lain jangan lupa juga untuk di follow Instagram saya
@medibroni, Anda bisa dilihat di layar Anda @medibroni, atau akun TikTok saya Solusi Hutang MB, atau snack video saya Solusi Hutang.mb. Ya, di situ kita bisa berdiskusi, dan yang lainnya juga boleh berlangganan di channel ini supaya bisa konsultasi lebih detail lagi di dalam grup WhatsApp nanti atau langsung bersama saya. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.